praktikum hari ini sudah selesai, silakan bersihkan alat dan buang limbah sesuai prosedur. Halo teman-teman, sebagai mahasiswa kimia, kita sudah nggak asing yang namanya praktikum. Pada saat praktikum, kita seringkali menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, seperti asam kuat, formalin, logam berat, maupun limbah air keras seperti raksa. Namun, tanpa disadari, limbah-limbah yang berbahaya tersebut dibuang sembarangan dan tidak diolah dengan prosesnya, yang pastinya akan memberikan dampak negatif dan juga pengaruh buruk bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pembuangan limbah kimia dalam skala besar seperti industri mungkin tak akan selalu terlihat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan. Zat-zat berbahaya apabila tidak dikelola, maka akan mencemari tanah, air, maupun udara. Dalam kehidupan sehari-hari, kerusakan sungai akibat limbah kimia, baik dalam bentuk pestisida maupun medis, sudah sangat krusial dan perlu diperhatikan. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah kondisi Sungai Cisadane yang tercemar limbah kimia industri pada Februari lalu. Pencemaran ini berakibat buruk pada ekosistem di dalamnya. Dibuktikan dengan penemuan banyak ikan-ikan yang mati dan juga warga yang kehilangan sumber air. Air yang sebelumnya jernih menjadi keruh dan tidak layak digunakan akibat dari pencemaran ini. Lantas, bagaimana cara kita untuk dapat mengurangi dampak dari limbah kimia ini? Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa kimia adalah yang pertama, dengan mengidentifikasikan dan mengelompokkan limbah tersebut sesuai dengan jenisnya. Apabila sudah diklasifikasikan, maka zat kimia tersebut dapat diolah dan diubah menjadi bahan yang lebih aman secara lebih lanjut. Salah satunya dengan menggunakan cara netralisasi. Netralisasi bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya pada zat-zat kimia, sehingga dalam prosesnya zat-zat kimia dengan asam atau basa berlebih ditambahkan asam atau basa yang akan menurunkan tingkat pH tersebut sehingga lebih aman bagi lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya, cara kedua adalah daur ulang. Daur ulang limbah adalah proses penggunaan kembali suatu limbah kimia menggunakan hasil limbah yang sudah dipilah yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang sama, namun dengan memanfaatkan zat yang sudah ada. Contohnya, kita bisa menggunakan alkohol dan juga ether untuk dimurnikan ulang melalui cara destilasi. Namun, dalam skala laboratorium, terkadang teknik daur ulang ini tidak dapat digunakan karena keterbatasan alat maupun proses yang panjang. Nah, teman-teman sudah paham kan bagaimana cara mengelola limbah bahan kimia agar bumi pertiwi kita tetap asri? Setelah melihat semua ini, aku janji akan kujaga alam ini.